Hai halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adela Raswangi di Berbagi Suara Hati. Dan teman-teman semua, tema kali ini adalah Yuk Belajar Tahu Diri. Teman-teman Berbagi Suara Hati, kisah ini tentang keluarga besar yang kadangkala tanpa disadari membuat sebuah rumah tangga tidak tentram atau bahkan hancur berantakan. Ada dua orang yang mengirim kisahnya di sini dan ceritanya hampir sama. Dan mungkin di luar sana masih banyak sekali yang mengalami hal yang serupa. Kisahnya begini teman-teman. Johan dan Arini sudah berumah tangga kurang lebih 17 tahun. Anak yang pertama akan memasuki bangku SMA dan anak yang kedua akan memasuki bangku SMP. Kebayang dong kebutuhan uang untuk kedua anaknya masuk sekolah, untuk bayar seragam sekolah, dan untuk kebutuhan anak-anak yang memasuki sekolah baru itu seperti apa. Namun yang membuat emosi Arini memuncak bukan karena tentang kebutuhan anak-anaknya, tetapi keluarga besar suaminya yang notabene ada ayah, ibu, adiknya yang sudah berumah tangga, dan juga kakaknya yang seorang janda. Bertahun-tahun Arini bisa menahan kekesalan hatinya. Dia masih bisa bersabar hati walau kadang menangis sembunyi-sembunyi. Keluarga suaminya tak henti-hentinya meminta bantuan pada Johan dalam hal keuangan. Hampir setiap hari. Hari ini bapaknya, besok ibunya, lusa kakaknya, dan besoknya lagi adiknya yang juga sudah bersuami. Tapi suaminya nggak tahu kerjaannya, uangnya, hasilnya untuk apa. Belum lagi keempat keponakannya yang minta pulsa, minta kuota, dan entah minta apa lagi. Itu terjadi bertahun-tahun teman-teman. Tanpa bertanya pada Arini, Johan kadang main kasih uang begitu saja pada keluarganya. Dan ujung-ujungnya justru uang belanja Arini dan kebutuhan anak-anaknya yang dinomorduakan. Pernah suatu ketika, Johan tinggal pegang uang 300.000. Ada gas yang harus dibeli untuk memasak, belum lagi bahan sayuran dan lauk untuk hari itu, dan uang saku kedua anaknya sekolah. Namun di pagi hari, adiknya datang. Dengan enteng, dia bilang, bantu dong uang 1 juta, kalau enggak ya seadanya, untuk bayar cicilan dan uang saku anaknya sekolah. Uang yang 300.000 diberikan kepada adiknya 250.000. Alhasil 50.000 diberikan kepada Arini. Untuk uang saku anak sekolah, untuk beli gas, untuk beli sayur hari itu. Apa itu cukup? Johan tahu itu, karena sebelumnya Arini sudah bilang. Kadang kalau kehabisan uang sama sekali, Arini justru disuruh cari pinjaman. Melihat hal seperti ini, Arini akhirnya bekerja sebagai karyawan di sebuah toko. Karena dia risih, setiap hari harus ribut dengan Johan hanya gara-gara uang. Namun bukannya berubah. Johan sama sekali tidak berubah. Bahkan keluarganya makin merongrong Johan. Dengan dalih, istrinya bisa cari uang sendiri. Bagaimana perasaan Arini? Arini makin kecewa dengan sikap Johan. Kadang dalam keadaan kalut, ia berpikir untuk hidup sendiri saja dengan anak-anaknya.
Lebih baik hidup menjanda daripada punya suami tapi tetap harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya. Kadang ia hanya bisa meratapi nasibnya. Sebenarnya Arini tidak pernah keberatan jika yang membutuhkan uang kedua orang tua Johan. Karena bagaimanapun, kedua orang tua adalah tanggung jawab anak-anaknya. Tapi yang membuat Arini gusar adalah adiknya yang bersuami. Kenapa justru ia tak pernah merasa malu? Hampir setiap ada kebutuhan, tanpa malu meminta kepada kakaknya. Belum lagi kakaknya yang janda, yang gaya hidupnya lebih mewah dari kehidupan Johan dan Arini sendiri. Kadangkala berdalih pinjam uang dulu, namun tidak pernah dikembalikan. Dengan berlinang air mata, Arini bercerita. Arini bingung apa yang harus dia lakukan. Apa demi ketenangan hidupnya, ia harus bercerai dengan Johan. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Sedang setiap kali Johan diajak membahas masalah ini, yang ada hanya keributan di antara mereka. Teman-teman semua, ini banyak sekali yang terjadi di luar sana. Dan di sini saya cuma mau bilang, woi, buat orang-orang yang nggak tahu diri, lihat, di sana ada orang yang kalian sakiti loh. Saya juga tahu kedua orang tua itu kewajiban anak-anaknya. Tapi jangan terus menomorduakan anak dan istri. Apalagi ini saudara yang notabene sudah berumah tangga masing-masing, punya suami juga. Kalian boleh minta bantuan sekali dua kali, tapi kalau terus-terusan itu namanya nggak tahu diri. Seorang istri yang kadang-kala memilih diam dan pura-pura tidak tahu dengan masalah seperti ini hanya untuk menjaga agar rumah tangganya tidak terjadi keributan, apalagi berujung perceraian. Dan untuk kalian-kalian yang hanya kulino jagake, mbok yo mikir, kalau kebutuhan kalian banyak, kebutuhan rumah tangga lainnya juga banyak. Saudara kamu yang punya keluarga juga punya anak istri yang kebutuhannya juga banyak. Kalau kalian recokin tiap hari, opo kalian gak mikir perasaan anak dan istrinya? Yuk, mulai sekarang kita belajar tahu diri, tahu batas. Jangan kulino jagake, dikasih orang lain. Dan untuk para suami, setiap istri akan rela kok berbagi rezeki untuk keluarga, asal itu sesuai porsinya dan terbuka satu sama lain. Jaga perasaan istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai suami. Apa kalian rela menyakiti anak istri demi keluarga saudara yang notabene sudah berumah tangga masing-masing dan dia juga punya tanggung jawabnya masing-masing? Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya saran untuk masalah seperti ini, bisa diberikan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin membagi kisahnya di Berbagi Suara Hati, tulis kisah Anda dan kirim email ke alproduction2421@gmail.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.